Ya, ingat Suzuki, ingat Padlan. Iya, harus itu. Ingat Suzuki, ingat Padlan ya. Baru mobilnya kamu, mereka itu yang kasih masuk saya dalam botol. Oh, Tidak ada yang lain, kandidat yang lain, cuman saya. Saya pikir mau bersaing nih, mungkin 3 kandidat ini. Dari 3 paling saya nggak dipilih ya. Saya santai aja maju. Ternyata cuma saya sendiri, jadi saya sendiri masuk dalam botol. Lihat terus dia pakai jam tangan Garmin, berarti dia itu pelari. oh itu. Mau di Sulawesi Tengah, itu kebetulan saya dipercayakan sebagai tenaga penjual di situ. Jadi kalau salah satu trik untuk teman-teman yang hobi lari tidak malas atau tidak mager adalah yang pertama, betul-betul itu ya harus ada teman dekat dulu yang selalu jadi trigger gitu. Support system. Yes, itu harus ada. Ya mungkin kalau gabung di komunitas lebih bagus. Di Happy Runners boleh, di Riot boleh, Captain Run boleh, di Mega Runners boleh, campuran boleh, kopi lari juga ada. Semua pasti menerima kok. Jadi kalau sudah ada komunitasnya, mager itu merupakan anti mager sih sebenarnya kalau ada komunitas. Karena ada teman-teman yang menyemangati mungkin ya. Ya, menyemangati. Apa Ya, itu ya, kayak menyemangati lah. Ya, itu. Itu satu. Di Show Al Palu edisi ke-32. Dan langsung aja kita sapa bintang tamu kita, ada Kak Padlan Chandra, Kapten dari Happy Runners Palu. Thank you. Gimana Makasih. kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Senang sekali. Alhamdulillah. Ya. Oke, nah kita mau lanjut, ada info dulu nih buat penonton Show Al Palu sebelum kita lanjut ngobrol sama Kak Padlan. Nah sebelum lanjut kita mau ingatkan nih buat penonton Show Al Palu untuk nonton edisi-edisi kita sebelumnya di YouTube Soal Palu, dan juga kalian harus stay tune terus sampai talk show ini selesai karena kita nanti akan ada bagi-bagi hadiah. Nah, hadiahnya ini sebesar Rp300.000 untuk 2 orang, dan nanti kita akan ada kuis dan pertanyaannya itu akan seputar dari apa yang kita bahas di sini. Makanya disimak ya. Oke, terima kasih dulu buat sponsor kita hari ini, ada Kebab Bang Jabir dan Meh Coffee Eatery. Oke, kita ngobrol nih sama Kak Padlan. Baik. Kak Padlan ini kan sebagai kapten di Happy Runners Palu ya? Ya, saat ini betul. Nah terus Happy Runners Palu ini juga katanya ini merupakan komunitas runner pertama yang ada di kota Palu. Ya seharusnya betul. Nah kalau boleh tahu nih bagaimana sih, sejak kapan nih Happy Runners Palu ini hadir di kota Palu sebagai komunitas runner pertama yang ada di Palu? Oke, baik. Terima kasih. Yang pertama saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman dari Soal Palu ya, Soal TV atas undangan. Ini suatu kehormatan kita bisa diundang datang ke sini. Ini luar biasa. Ini apresiasi yang sangat besar buat saya sendiri, saya pribadi ya, mewakili teman-teman runner khususnya Happy Runners. Sekarang sebelum itu saya mau tanya dulu, Ti, kamu kalau mau lihat pelari itu dari mana? Mau lihat nih orang nih, ini pelari atau bukan? Mungkin dari stylenya ya. Stylenya apanya? Stylenya mungkin yang dari pakaiannya yang sudah prepare banget, terus mungkin sepatunya atau dan juga cara larinya. Kurang tepat. Kalau tuh? kamu sudah lihat orang pertama kali lihat terus dia pakai jam tangan Garmin, berarti dia itu pelari. Oh, jam tangan. Jam tangannya, kalau dia kemana-mana pakai jam tangan, dia pasti berarti itu jam tangannya itu, apalagi kalau Garmin kah atau merek apa, yang penting jam tangan lari, berarti dia pelari. Itu memang khusus untuk pelari ya jam tangan. Rata-rata demikian, apalagi kalau belinya di Palu Running Style ya. Masuk ya, promo nih, promo. Iya, itu. Jadi banyak. Jadi kalau mau lihat teman-teman ini pelari atau bukan, kalau dia ke kantor, dia kerja atau dia mungkin kerjaan apapun, dia pakai jamnya itu jam-jam khusus lari, berarti dia pelari. Oke, back to kembali ke topik kita. Oke. Awalnya nih ada Happy Runners Palu ini sejak kapan? Jadi Happy Runners Palu ini itu berdasarkan informasi dari teman-teman founder ya. Itu berdiri di tanggal 10 Oktober 2015. 2015. Yap, 2015 Happy Runners ini didirikan oleh 5 orang kalau nggak salah. Ya, Kapten Cuit, kemudian itu Faiz, teman-teman dari BPD, kemudian itu Tono, Coach Tono, kemudian itu Bastiawan, ya Agung Steel itu kalau nggak salah, itu dia punya usaha itu. Terus yang terakhir itu Irfandi Rizky Pataraka,
atau teman gym saya namanya Oleh. Jadi mereka ini sebagai founder yang membangun komunitas Happy Runners. Nah, asal muasal terbentuknya ini komunitas adalah berawal dari ini. Sebenarnya komunitas terbesar pertama yang ada di Palu, ya sorry ya mungkin ini disclaimer dulu ya bahwa sepertinya itu Freeletics Palu. Itu yang pertama. Freeletics, ya karena kelima orang ini bertemu di kegiatan Freeletics tersebut. Oh, oke. Berhubung Freeleticsnya itu tidak tiap hari, jadi seminggu kalau nggak salah cuma sekali atau 2 kali, akhirnya mereka mencari kegiatan tambahan. Sehingga pada saat mereka membuat kegiatan tambahan itu tercetuslah ada ide lah untuk bikin kegiatan. Jadi dibentuklah komunitas Happy Runners. Oh, awalnya bertemu di komunitas yang sama, kemudian mereka merasa kayaknya belum cukup nih kalau hanya mengandalkan dari komunitas itu, jadi mereka membuat komunitas Happy Runners ini. Ya, betul. Dengan tujuan agar supaya kegiatannya ini lebih rutin pada saat itu ya? Betul. Kalau pada saat itu berapa lama nih? Berapa kali seminggu kah? Atau sudah adakah kegiatan rutin yang dilakukan di Happy Runners pada awal-awal berdiri? Pada saat itu sih seperti komunitas yang lain ya, tiap weekend pasti bertemu untuk lari. Kemudian kadang ada sesi, mungkin mereka juga menjalankan ikut Freeletics juga kan. Pada saat itu coach Freeleticsnya itu siapa ya? Arif, Catur. Ya udah lupa sih, saya juga cuma dapat info dari founder ya. Oh, jadi berarti kayak gitu. kalau Kapadan sendiri bergabungnya sejak kapan di Saya Happy bergabung Runners? di Happy Runners itu kurang lebih hampir setahun setelah Happy Runners berdiri. Saya bergabung. Oh, berarti kalau pada saat itu pas Kapadan sudah gabung di Happy Runners, kegiatannya apakah sudah semakin intens lagi untuk olahraganya sendiri? Ya, tentunya pada saat bergabung di komunitas, pastinya kita punya kegiatan lari itu jadi lebih rutin, jadi lebih bersemangat juga, jadi semakin banyak juga orang yang kita kenal. Jadi itu, jadi berubah lah. Jadi pada saat itu yang kita sering lari sendiri, begitu ikut di komunitas, jadi banyak teman, jadi banyak tahu tentang lari. Jadi lebih semangat juga mungkin ya? Pasti. Karena bersama dengan teman-teman yang satu tujuan dan satu hobi nih. Ya, betul sekali. Kurang lebih seperti itu. Apakah itu juga yang menjadi awalnya Kapadlan akhirnya bergabung di komunitas ini? Ya, betul sekali, karena pada saat itu juga saya lihat banyak beberapa teman-teman yang sudah tergabung di dalam komunitas. Itu teman bermain juga, ada teman motor, ya. Jadi ya ikutlah gitu. Oh, berarti awalnya gabung karena ada teman. Iya, karena ajakan teman juga. Karena kita juga sering lari, lihat yang berkelompok lari, ya pasti ingin ikut. Tapi Kapadlan memang sebelumnya ini backgroundnya Kapadlan ini memang hobi olahraga atau gimana nih? Iya, kalau mau bilang hobi sih tidak ya. Mungkin merasa bahwa sudah waktunya kayaknya kita berubah. Ya kalau bukan dari kita sendiri yang berubah, ya siapa lagi? Akhirnya kepilihlah itu lari karena lebih murah, lebih gampang, di mana saja bisa kok. Oh, begitu. Terus awalnya akhirnya kenapa nih? Akhirnya sampai sekarang dari tahun 2016 berarti ya Kapadlan gabung di Happy Runners ya. Terus akhirnya sampai sekarang stay di komunitas Happy Runners Palu dan juga menjadi kapten nih. Betul. Apa yang membuat Kapadlan akhirnya saya mau di sini terus deh untuk stay menjadi anggota tim di Happy Runners ini? Kayak ada nggak sih kayak kesenangan yang dirasakan menjadi anggota di Happy Runners Palu? Iya, betul. Banyak sih kesenangannya ya, karena semakin hari kita semakin banyak kenal orang gitu. Setiap waktu dari kapten-kapten sebelumnya selalu tambah-tambah jumlah anggota, akhirnya banyak kenal orang. Terus sampai juga ada di titik saya diangkat terpilih sebagai kapten ya, yang diusung oleh beberapa teman-teman. Ya ternyata enak juga, dikit-dikit ketemu orang meskipun tidak tahu nama tapi panggil saya Cap, ya senang juga. Tambah kuat lari kita dipanggil Cap. Iya dong. Nah itu awalnya menjadi kapten itu Kapadlan sejak kapan menjadi kapten? Saya jadi kapten itu 10 April 2022. 2022 berarti sudah 2 tahun ya? 2 tahun 5 bulan. 2 tahun 5 bulan. Nah kalau untuk menjadi kapten sendiri di komunitas runner ini, kayak maksudnya pemilihannya itu apakah sama misalnya dengan kayak organisasi-organisasi itu kan kayak formal, diadakan kayak ada rapat-rapatnya begitu. Kalau di komunitas lari ini? Iya harusnya ada, cuman pada saat 2022 itu berhubung belum selesai baru selesai PSBB kalau nggak salah itu. Akhirnya
cuman saya sendiri yang dipilih atau cuman dipilih saya sama- juga mungkin yang mau, yang lain tidak mau. Inisiatif. Dalam pikir ya, mungkin kayaknya pada saat itu pendiri-pendiri ini semua ini kayak Cuit, terus itu Bas, ada juga beberapa teman-teman itu yang di sini yang di dalam grup sekarang itu siapa Budi. Nah itu mereka itu yang kasih masuk saya dalam botol. Oh, Tidak ada yang lain, kandidat yang lain cuman saya. Oh, Saya pikir mau bersaing nih, oh mungkin 3 kandidat ini. Dari 3 paling saya nggak dipilih ya. Saya santai aja maju. Ternyata cuma saya sendiri, jadi saya sendiri masuk dalam botol. oh berarti dipilih sama teman-temannya. Iya, diusung sama teman-teman dan yang lain menyetujui. Sebenarnya formal, cuman pada saat itu cuman saya sendiri yang mau rupanya. Oh, Terlalu mau. Ya sudah Mungkin lah. jiwa kepemimpinannya Kak Padlan juga ini. Jiwa dikasih masuk dalam botol saja berarti ini barang ini. Ya asik-asik juga, asal jangan botol bekas. Oke, jadi kayak gitu ya. Ya. Terus kalau menjadi kapten itu sebenarnya ada nggak sih, pasti ada tanggung jawab tersendiri ya sebagai kapten itu. Kayak gimana sih tanggung jawab atau peran dari Kak Padlan ini sebagai kapten di Happy Runners? Sebenarnya kalau untuk sebagai kapten itu lebih ke leader di dalam satu tim ya, dalam satu komunitas. Jadi pada prinsipnya kita sebagai kapten ya sama seperti leader-leader di organisasi lain yang kita manut kepada founder, kemudian kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh kita kebetulan ini kan terafiliasi dengan Indorunners nih. Jadi kadang itu kegiatan yang dilakukan oleh Indorunners yang apa namanya sebagai pelopor induk dari organisasi Happy Runners ya itu yang kita jalankan. Jadi misalnya nih founder kemudian induk atau Indorunners itu ngomongnya apa, kegiatan apa yang mau dibuat harusnya itu difasilitasi oleh kapten. Itu satu. Kemudian yang kedua mungkin menambah anggota. Terus yang berikutnya itu adalah menjaga supaya komunitas ini tetap solid. Berarti kayak yang tadi yang mengadakan kegiatan-kegiatan yang dari Indorunners itu, Ya kalau yang sifatnya itu yang resmi. yang resmi. Tapi kalau yang tidak resmi kan ya seperti biasa kita mengakomodir kegiatan-kegiatan mingguan. Kalau kegiatan-kegiatan mingguannya itu kayak gimana tuh? Karena yang saya lihat juga nih di akun Instagramnya Happy Runners itu kayak ada tema-temanya gitu ya. Kayak misalnya Sunday long run, terus Sunday morning run itu kegiatannya kayak gimana sih kalau di dalam komunitas ini? Iya, sebenarnya semuanya hampir sama semua sih, semua komunitas bahwa setiap weekend itu dalam sebulan ada saja kegiatan yang dibuat. Contoh nih kalau macam long run nih misalnya kayak Sunday long run. Berarti dalam 1 bulan sekali mungkin itu satu komunitas mengadakan lari agak jauh, itu di atas 10 km. Nah, itu satu. Yang kedua kalau mungkin yang Sunday morning run nih seperti biasa. Berarti Hari tiap Minggu hari itu Minggu? ya hari Minggu kita lari bareng ya supaya kumpul lagi gitu. Terus apa lagi nih selain itu ada lagi nggak? Kadang juga seharusnya ya kalau dari dulu, cuman saat-saat ini kan komunitas Happy Runners ini agak sedikit slow down. Lagi Sedang jarang mengadakan Iya, lagi sedang kegiatan. jarang mengadakan kegiatan. Tapi kalau dulu itu kadang setiap Rabu sore atau Kamis sore teman-teman itu melakukan lari bareng sore-sore gitu. Tiap Seminggu sekali pasti. Seminggu sekali. Iya, kadang juga ada naik run juga. naik run, berarti malam ya? Malam. Berarti? Oh, berarti bahkan lari ini tidak cuma pagi atau sore, bahkan ada malam juga ya? Ternyata? Ada malam, ada. Oh, oke. Gitu. Jadi kayak gitu ya, olahraga-olahraga atau kegiatan-kegiatan yang diadakan di Happy Runners Palu, dan juga tadi Kak Padlan menceritakan sedikit nih tentang bagaimana awalnya Kak Padlan ini menjadi captain di Happy Runners Palu. Nah, kita mau bagi-bagi hadiah dulu nih Kak Padlan ke penonton ke penonton show Al Palu, dan kita masuk di segmen kuis. Nah, di kuis ini kita akan bagi-bagi hadiah Rp150.000 untuk 1 orang. Dan di sini nanti saya akan memberikan pertanyaan dan silahkan buat penonton untuk menuliskan jawabannya di kolom komentar. Nanti yang paling cepat dan menjawab yang tepat akan mendapatkan hadiah Rp150.000. Oke, langsung aja nih kayaknya saya sebutkan ya pertanyaannya. Oke, pertanyaannya adalah apa peran Kak Padlan di Happy Runners Palu? Jadi Kak Padlan ini sebagai apa? Sebagai apanya nih di Happy Runners Palu?
Kita tadi sudah mention juga di awal ya. Kalau penonton menyimak pasti tahu nih jawabannya. Oke, kita mau terima kasih juga nih buat sponsor kita hari ini. Ada kebab Bang Jabir. Bisa dilihat di sini produk-produknya. Ini ada burger, ada kebabnya juga. Dan banyak banget nih variannya. Ada kebab daging, burger ayam, burger beef. Terus harganya ini murah ya. Mulai dari Rp15.000 dan menerima pesanan untuk acara bazar dengan harga khusus. Dan juga kalau misalnya kalian mau nih pesan via ojek online boleh juga. Dan kalau misalnya mau datang langsung ke booth-nya, ini ada 8 cabang di Kota Palu. Ada di Igusti, di Tondo 1 dan Tondo 2, ada di Basuki Rahmat, Untat 1, di Rahman, ada di Tombolo Tutu dan Laswani. Terus buat warga Parigi juga ada nih cabangnya Kebab Bang Jabir di Parigi. Nah, boleh langsung dicek Instagramnya Kebab Bang Jabir. Oke, gimana nih, sudah ada nama pemenangnya? Oke, Marni di mana nih? Oke. Marninya gesot guys. Oke. Di sini sudah ada nama pemenangnya. Tadi pertanyaannya itu adalah apa peran Kak Padlan di Happy Runners Palu, sebagai apa? Jawabannya katanya sebagai kapten, benar gak nih Kak? Betul sekali. Betul ya. Kita ucapkan selamat untuk username AA Bishop mendapatkan Rp150.000. Banyak ya. Lumayan ya Kak. Ya, cuma ketik aja langsung jawab, dapat lagi 150.000. Iya, lumayan. Kalau tahu tadi saya jawab sendiri saja. Coba aja kapan ada HP di sini langsung tulis komennya juga. Makanya kalian jangan ketinggalan ya, karena kita masih ada satu segmen lagi, kuis. Makanya jangan kemana-mana dan simak terus obrolan kita hari ini. Nah, tadi kita udah ngobrol nih sama Kak Padlan tentang menjadi seorang kapten di Happy Runners. Nah, terus tadi kan udah mengenai perannya juga ya di Happy Runners Palu. Nah, kita mau nanya-nanya nih tentang olahraga larinya ini sendiri. Baik. Mungkin juga olahraga ini kan menjadi olahraga yang sangat banyak diminati ya orang-orang, karena yang pertama olahraga ini kan bisa dibilang gampang diikuti nih sama banyak orang. Kan beda misalnya kayak sama olahraga renang yang nggak semua orang bisa berenang gitu kan. Ya, kalau olahraga lari ini ya semua orang bisa mengikuti ya. Betul. Tapi mungkin ada nih hal-hal atau kesalahan-kesalahan yang ternyata ini tuh nggak boleh dilakukan pada saat lari. Ada nggak sih kira-kira yang mungkin orang masih awam gitu lakukan? Oke. Sebenarnya banyak sih ya. Banyak ya? Banyak. Apa aja tuh? Jadi kesalahan-kesalahan pada saat teman-teman tiba-tiba mau lari ini sebenarnya banyak banget. Apa dia? Cuman ya, jadi gini, yang pertama sebelum kita lari, yang perlu kita perhatikan adalah pemanasan. Pemanasan. Jangan sampai kita tidak pemanasan, karena itu efeknya bisa luar biasa kurang baik terhadap kondisi tubuh kita. Jadi jangan kayak teman saya, biasa ada yang saya panggil lari nih, kayak teman di Happy Runners namanya Syarif itu. Syarif, ayo, iya, kita pemanasan dulu, Lan. Sorry Lan, saya ndak bisa pemanasan karena sudah panas tadi di rumah. Kenapa panas? Subah marah dan istri di rumah. Oh salah, bukan pemanasan yang begitu. Panasnya itu jiwanya. Iya, bukan, beda. Bukan Jadi memang harus pemanasan dulu, mulai dari perenggangan otot-otot, ya, kemudian lari-lari di tempat dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenali kondisi tubuh gitu. Jadi jangan sampai teman-teman flu tetap lari. Itu tidak boleh ya? Tidak boleh. Itu kan sebenarnya kalau flu itu kan sinyal dari tubuh bahwa lagi tidak baik-baik saja. Jadi kalau teman-teman gagal memahami kondisi tubuh, yang terjadi adalah ya berarti ada kesalahan dalam pada saat kita melakukan olahraga lari. Itu. Kemudian yang berikut, teman-teman mungkin tidurnya kurang cukup. Nah, ini kan kadang iya, tidurnya kurang cukup. Jadi mungkin semalam kan kegiatan lari ini kan sering dibuat weekend. Iya, weekend. Dan teman-teman itu seringnya pada saat weekend itu kan ada yang tidurnya larut. Karena jadi dia sudah tidur gitu kan, jadi jangan betul, jangan pulang dari main tenis sampai jam 2 besoknya mau ikut lari lagi. Kayak ada teman itu namanya Fahri itu ya, hobi main tenis, Fahri, Syarif, siapa lagi tuh. Iya, jadi ya betul. Jadi mereka main tenis sampai jam 2 malam. Besok mau ikut lari. Ah, itu juga enggak boleh. Bahaya ya, berbahaya. gitu ya. Ya.
Terus. Kemudian apa ya? Mungkin masih banyak lagi sih, karena kalau kita mau jelaskan tidak cukup satu segmen sih. Kayaknya bisa jadi kelas Iya, yang kelas khusus. berbulan-bulan ya. Yes. Karena masih banyak. Ya, kemudian juga mungkin tidak menggunakan baju yang tepat. Contoh baju tenis dipakai lari, tidak boleh juga. Baju futsal dipakai lari, beda. Ya, iya, nggak bisa. Jadi jangan sembarang. Olahraga lari itu tidak mahal. Yang mahal itu kalau makan puji. Nah, apalagi kalau sudah kenal dengan yang punya itu apa, Palu Running Style. Jadi jangan juga tiba-tiba beli sepatu yang tidak sesuai peruntukannya. Beli sepatu tenis dipakai lari, tidak bisa juga. Beli sepatu baru di Palu Running Style terus langsung dipakai long run, cedera kaki itu. Tidak boleh. Sepatu balet juga nggak boleh? Ya pastilah, nggak bisa. Udah jelas ya. Nggak bisa, jadi perhatikan semua itu. Seragamnya juga, bukan seragam, tapi uniformnya juga harus sesuai. Kalau mau lari ya pakailah peralatan lari yang cukup, yang seadanya aja. Nggak mesti mahal, karena dengan peralatan lari yang nyaman membuat teman-teman itu larinya juga jadi tambah semangat. Ya seperti tagline-nya kita, happy runners, happy terus. Nah, happy runners, happy Iya, terus. betul. Begitu, tidak ada yang susah kalau lari itu, gampang sekali lari. Tapi kalau bahannya sendiri, kalau misal bahan pakaian yang akan dipakai untuk lari itu sebenarnya bahan yang direkomendasikan untuk lari itu apa sebenarnya? Pada prinsipnya yang mudah menyerap keringat saja, tidak tebal, tidak perlu mahal. Itu saja. Ya yang untuk lari lah. Gitu. Jadi jangan juga ya kalau yang mau sambil OOTD biasanya kan banyak nih yang cari-cari kesempatan biar difoto, apalagi kan sekarang banyak fotografer. Yes, betul. Nah kalau itu untuk penyemangat lari. Iya, untuk penyemangat lari. Ya. Maksudnya jangan sampai kamu pakai outfit yang pakai jeans, outfit jalan-jalan, ya, terus betul. Sengaja lewat di situ pura-pura lari biar difoto gitu kan. Tidak ada masalah, sah-sah saja karena pakaiannya kan nggak sesuai tadi yang kayak kakak bilang, ya, kalau pakai jeans gitu kan nggak boleh juga ya. Betul. Kalau mau untuk foto ya silahkan monggo, tapi kalau untuk lari pakailah pakaian yang menurut pendahulu kita ini yang paling nyaman. Dan kalau kita sebagai penyintas ya kita tahu yang mana yang cocok, yang mana tidak. Kayak gitu ya. Foto juga nggak kalah penting. Jadi teman-teman foto itu merupakan pembangkit semangat sih sebenarnya. Betul. Ya. Karena itu salah satu yang bikin kita semangat ya untuk yang bikin malas mager itu sebenarnya salah satunya itu adalah fotografer itu. Jadi peran dari teman-teman fotografer itu juga yang bikin banyak teman-teman jadi banyak ikutan lari. Itu foto itu. Terus kalau misalnya ini kan salah satu untuk menumbuhkan semangat yang lain nih selain fotografer, mungkin kita boleh tahu juga nih manfaat dari lari sendiri itu apa aja, pasti banyak sih. Tapi ya, betul. Kalau dari kakak sendiri nih boleh. Oh iya, manfaat lari itu sebenarnya begini. Di Palu ini kan ada beberapa komunitas nih, Happy Runners, Riot, Mega Runners, Team Runners. Ada juga campuran. Saya jabarkan ya, ini manfaat lari ya. Happy Runners. Happy Runners. Dengan kita berlari, kita pasti akan sering berbahagia. Akan bahagia, happy. Itu pasti itu, karena kalau kita lari, menurut dokter katanya kita mengeluarkan hormon endorfin, hormon kebahagiaan. Itu satu. Yang kedua, Riot. Running is our therapy. Berlari itu merupakan terapi. Terapi apa artinya? Terapi itu, saya bantu saja biar kamu tidak lupa ya. Biar saya tidak mikir terapi lagi. Terapi itu sebenarnya merawat. Ya, entah merawat fisik, entah merawat mental. Jadi dengan kita berlari, running is our therapy. Dengan berlari kita itu melatih fisik serta melatih mental. Ada lagi teman yang di komunitas lari juga namanya Mega Runners. Ya, mega itu kan ibaratnya apa ya? Mega itu besar. Jadi dengan kita berlari ya kita semakin besar, bukan badannya. Bukan, tapi kaget dia mau menurunkan berat badan. Bukan. Mega Runners ini maksudnya mungkin ya. Tapi kalau saya sih dengan komunitas Mega Runner itu bisa kita memperbesar lingkup pertemanan. Nah, itu dia. Ada juga Team Runners, ya itu sebenarnya. Team Runners itu kan tim itu kan artinya kelompok. Toh dengan kita berlari, kita akan menemukan kelompok baru yang tujuannya sama. Ada juga itu yang terakhir muncul itu. Apa tuh? Nanti dia Desember mau ulang tahun yang pertama, namanya campuran. Itu campur-campur orang dalam situ. Dengan kita bercampur artinya apa? Banyak kita bertemu, akhirnya silaturahim jalan. Silaturahim jalan ya seperti yang dibilang pendahulu kita, dengan bersilaturahmi umur lebih panjang dan juga memperbanyak rezeki.
Sebenarnya itu saja fungsinya berlari, bikin kita happy, kita merupakan terapi, bikin kita tambah besar, kita berkelompok jadi banyak teman, kita juga bercampur di situ sehingga mendapatkan banyak informasi. Itu sih. Itu dia. Itu ya. menurut saya pribadi ya. Kalau ada menurut yang lain ya bebas-bebas aja. Iya, ini kan sebagai dari kacamata seorang yang tergabung dalam komunitas lari. Mungkin Yes, kalau dari betul. kacamata dokter juga pasti ada Berbeda. lebih ada lagi ya manfaat-manfaat dari lari itu. Terus juga nih kan lari ini juga menjadi salah satu opsi atau opsi yang paling pertama lah buat orang yang mau menurunkan berat badan nih. Karena biasanya kan di mana-mana kayak aduh saya mau diet. Ayo lari, ayo besok jogging, gitu kan biasanya rata-rata kan. Nah, sebenarnya kalau lari sendiri itu apakah memang benar bisa menjadi opsi yang mudah atau opsi terbaik lah untuk yang mau menurunkan berat badan atau kayak gimana nih menurut Kak Padlan sendiri? Sebenarnya kalau untuk lari merupakan salah satu bentuk olahraga yang menurunkan berat badan itu sebenarnya bisa dibilang betul juga sih sebenarnya. Yang penting konsepnya adalah defisit kalori, maksudnya lebih banyak yang dibakar daripada yang dimasukkan. Maksudnya lebih banyak kita olahraga daripada makannya gitu. Sebenarnya kalau mau turun berat badan teman-teman, aduh saya tidak enak sebenarnya ngomong ini masalah ini karena saya ini cuma penyintas, bukan dokter, bukan expert juga di bidang ini. Oke, menurut pengalaman Kak Padlan ya aja. menurut pengalaman saya adalah kita makan saja 4 sehat 5 sempurna secukupnya. Secukupnya. Ya jangan berlebihan. Cukup secukupnya saja. Namun kita bantu dengan olahraga, berlari, ya jogging juga silakan ya, workout juga, gym juga mungkin di Millennium Gym ya misalnya. Oke. Merek lagi. Nanti Masuk Millennium semua ya. kasih voucher juga ini. Itu juga Palu Running Style juga kasih voucher juga di sini. Nggak boleh tidak ini. Oke. Jadi itu cukup, apa-apa saja jangan berlebihan itu. Istirahatnya yang cukup, larinya juga silahkan. Ya semampunya, tapi sering, konsisten, serta persisten. Itu aja sih kuncinya. Tapi biar juga lari juga 1 minggu, ya macam saya nih lari seminggu bisa 30-40 kilo, tapi badan juga tetap besar begini ya karena memang makannya masih terlalu banyak. Jadi nggak ada guna teman-teman pingin turun berat badan, tapi makannya masih berlebihan. Apalagi kalau yang suka ditraktir tuh gitu. Teman saya tuh, makeup artis saya Pak Made Widiono dengan Pak Iskandar itu. Ya, itu. Jadi itu ya jangan sampai atau ada juga nih yang sering begini, lari, habis lari balas dendam. Jadi makan langsung banyak dimakan. Iya, gitu kan. betul. Jadi itu kayak aduh sia-sia sudah tadi itu lari semua. Iya, sebenarnya bebas-bebas aja sih. Yang penting gini, kalau kamu habis lari terus konsepnya pingin balas dendam, ya balas kepada yang traktir. Oh, oke. Ya siapa mbak traktir? Makan memang yang mahal-mahal itu balas dendam. Dia sakit hati. Nanti besoknya temannya tidak mau lagi temani lari. Iya itulah. Cuman gini teman-teman. Sebenarnya teman-teman semua itu kalau mau lari, ya kalau memang konsepnya saya pingin turun berat badan nih. Sebenarnya turun berat badan itu bonus sebenarnya. Tapi poin utama itu adalah kita sehat. Dengan kita rajin berolahraga ya, maksudnya ini bukan menyampingkan olahraga yang lain, tapi dengan kita rajin berlari, ya menurut saya pribadi adalah kita mendapatkan perasaan yang berbeda gitu. Karena kita otomatis teman-teman, menurut saya pribadi kita lebih produktif yang pertama. Yang kemudian yang berikutnya kita lebih aktif, ya. Kemudian ya banyak hal yang bisa kita perbuat dengan kita setelah berolahraga. Ya tapi ya masih banyak juga lagi tuntutan-tuntutan yang lain ya. Maksudnya yang penting tidurnya cukup, makannya juga 4 sehat 5 sempurna lah. Maksudnya makannya tidak berlebihan, tidak juga tengah malam. Ya jadi pasti teman-teman lebih sehat dengan berolahraga. Apalagi khususnya kalau macam lari, kenapa saat ini lebih banyak ya yang mengikuti kegiatan ini karena cukup buka mata bangun pagi hari, pakai celana pendek aja, mau pakai sepatu, pakai sandal ya bebas aja, pakai baju silakan keluar rumah. Biasakan aja dulu itu. Sampai jadi ketergantungan. Ya, jangan cuma ikut-ikutan. Nah, kalau cuma ikut-ikutan kalau cuma ikut-ikutan yang ada teman-teman jadinya olahraga lari ini jadi lebih mahal. Itu yang pasti. Karena kenapa? Lihat teman beli sepatu merek merek A, B, C agak mahal-mahal ngikut juga padahal nggak kepake juga. Ujung-ujungnya 7-8 bulan nggak dipakai, soalnya keangkat. Jadi tetapkan tujuan utamanya dulu. Kalau memang pingin turun berat badan ya ikuti item-item yang lain. Salah satunya adalah defisit kalori. Lebih banyak yang dibakar daripada yang dimasukkan.
begitu. Oke. Itu sih kalau dari saya pribadi gitu. Oke. Ya disclaimer ya, karena saya bukan expert di bidang ini ya, saya hanya penyintas ini. Ya, jadi itu tadi menurut pengalamannya Kak Padlan nih selama tadi berapa tahun nih dari 2016 menjadi Saya larinya dari komunitas? 2015 bulan 4. Oke. Dulu saya lari itu gara-gara itu tuh Pak Ari sama Pak Budi. Dari teman ya. Dari mereka, dari karena mereka foto saya tidak pakai baju, oh ternyata badan saya luar biasa gitu. Pada saat itu berat saya masih 98 kilo. Oh. Gara-gara lari ya, tapi saya pada saat itu juga tidak makan yang manis juga. Akhirnya sekarang sudah main di 74 sampai 78. Oh, berarti bisa dibilang berhasil juga nih Kak Padlan dengan olahraga lari ini akhirnya turun Bisa berat dibilang badan. berhasil ya. Ya berhasil. Alhamdulillah sih. Yang penting itu kemarin saya ngikutin tahapan juga. Saya ndak rajin ditraktir. Tidak minta-minta ditraktir. Iya, usahakan cepat tidur biar tidak keluar-keluar. Kalau lambat tidur kan pasti pingin makan apa lagi, pingin makan ini lagi nanti, kebab burger ini, pingin lagi minum apa lagi nih. Make coffee. Iya pasti otomatis ini. Ini semua juga yang bikin kita tambah semangat sih sebenarnya kalau gara-gara ini. Ini enak semua ini. Bikin lebih produktif juga ini. Yang penting jangan makan tengah malam ya. Tuh siapa yang sering makan tengah malam Itu tuh kayak nggak boleh. Itu ya diingat ya, apalagi buat yang mau menurunkan berat badan itu harus diperhatikan, khususnya makannya juga ya. Oke. Bebas ya, silakan. Oke nih, kita kayaknya mau masuk lagi nih ke segmen kuis. Kita mau bagi-bagi hadiah lagi buat penonton live Instagram Show Al Palu. Nah, di sini kita mau membagikan hadiah Rp150.000 untuk satu orang, ya. Hadiahnya itu untuk satu orang dan silakan nanti saya akan menyebutkan pertanyaan dan silakan tuliskan jawabannya di kolom komentar. Nah, langsung aja nih saya bacakan pertanyaannya. Pertanyaannya itu adalah tuliskan satu manfaat dari olahraga lari. Gampang ya. Pokoknya ini ada juga tadi nih kita bahas sama Kak Padlan nih manfaat dari olahraga lari. Nah, sambil menunggu nama pemenang, kita mau terima kasih dulu nih buat sponsor kita di sini ada Make Coffee Eatery. Kayaknya kita mau sambil haus ya, kayaknya Kak Padlan haus juga kayaknya ya. Haus sekali kita nih. mau sambil minum aja nih, Kak Padlan mau yang mana nih? Ya, Silakan saya dipilih. bebas aja sih kayaknya karena semua ini enak gini. Iya, tentunya Aduh. kelihatan enak. Iya, Dari penampilannya juga pasti rasanya Iya, enak. saya ini Silakan haus diambil. tapi kayaknya lebih haus lagi kamu ini, Mbak. Karena Iya. kita sama-sama haus. Waduh. Mari kita coba ya. Terbaik, Ini terbaik. ada kopi recommended. Sebenarnya bukan cuma kopi juga ya. Di sini ada minuman-minuman manis, ada kopi juga, ada coklat. Silakan Kak Padlan. Ini temanya olahraga tapi luar biasa makanannya nih. Bikin harusnya tambah. Iya dong. Jadi ini kita minum memang sebelum besok ini kan weekend. Iya. Jadi biasanya banyak tuh yang olahraga. Kak Sehat Padlan, sini aman-aman. Sehat. silakan dipilih yang mana nih? Waduh, bingung saya nih. Atau Enak kopi, semua ini. Kopi. Iya dong. Karena Ini bisa pakai nasi nih. Aduh, nasi mana? Kita minum aja dulu ya. Boleh. Boleh, silakan Kak. Sehaus-hausnya saya lebih haus lagi, saya punya makeup artis itu. Nanti kita bagikan juga nih untuk tim-timnya Kak Padlan di sini. Aduh, Iya, luar mana biasa itu? ya. Itu orang tim Banyak runners itu, Pak penyemangatnya. Iskandar itu. Iya itu. Iya. Banyak yang menyemangati di sini ya. Mm-mm. Oke. Ini Gagal lagi diet ini malam ini. Kita Dia coba gagal ya. harapan. Tarik. Ayo. Oke. Gimana menurut Kak Padlan? Kalau ini Asik. enak sih kayak manisnya tuh pas Ini enak diminum setelah lari. setelah lari. Ya, kalau ini sebelum lari. Oh gitu ya? Ya ini kopi. Oh gitu. Iya. Kalau habis lari minum kopi, apa tuh? Kenapa? Apa yang terjadi? Apakah ada anunya juga? Minum apa? Bagaimana? Kan ini katanya tadi sebelum lari lebih bagus minum kopi. Kalau yang manis kayak gini Setelah lari? Setelah lari. Ya, karena biasa kalau kalau setelah lari kan kadang kita punya muka kurang manis. Oh gitu. Minum saja ini. Ya, Make dari Coffee and Eatery. Jadi ini juga ada kafenya juga nih buat yang mau kerja tugas atau buat yang mau nongkrong juga atau Kak Padlan juga biasa juga enggak sih kayak nongkrong-nongkrong sama teman-teman dari Happy Runners Palu?
Sering atau Sering sih. sering? Sering. Jadi ini boleh juga nih di sini di Make Coffee Eatery. Jadi tempatnya ini estetik, nuansanya putih, itu bagus juga tuh buat Oke, foto-foto. di mana? Nah, tahan dulu nanti saya spill alamatnya. Saya mau kasih tahu dulu kalau di sini juga selain minuman ada makanan beratnya juga, ada snacknya juga. Terus juga ada promo-promo menarik. Salah satunya itu es kopi siang, harganya cuma 15.000. Enak sekali tuh. Terus juga ada live musiknya juga. Live musik di hari-hari tertentu. Nah, alamatnya nih Kak, saya kasih tahu nih. Alamatnya ada di Jalan Dr. Sutomo. Di situ. Terus Nanti kita segera lari ke sana saja. Dari sini lari ke sana saja gitu. iya boleh, karena dia bukanya dari pagi juga. Dari pagi sampai jam 3 subuh. Wih, Sampai subuh guys. sekali nih. Jadi buat mau nongkrong sampai tengah malam ya, silakan ya di Make Coffee Eatery. Oke, gimana nih nama pemenang sudah adakah? Nah, ini dia. Oh ini, tuliskan satu manfaat dari olahraga lari dari Made Suzuki Palu. Katanya biar happy. Iya. Benar kan ya? Benar ya? Betul sekali. Betul sekali. Selamat. Made Suzuki Palu mendapatkan Rp150.000. Ini Enggak, tolong nama Made dibagi kan. Tolong dibagi. 75. ini kayaknya temannya Kak Padlan ini karena ada Suzuki dari Suzuki Palu. Oh, sorry. Temannya Kak Padlan ini. Nanti kita bahas juga nih tentang Kak Padlan. Ini katanya juga tergabung di Suzuki Palu juga ya? Iya, betul. Kalau boleh tahu nih Kak Padlan sejak kapan nih gabung di awalnya atau perjalanannya deh Kak Padlan di Suzuki Palu? Oh. Kita bahas kita ke sana lagi nih mumpung lagi nama pemenangnya juga temannya Kak Padlan Oke. dari Suzuki Saya Palu. di Suzuki Palu itu dari tahun 2010. Bulan 12 2010. Di dealer Suzuki Mobil PT Patravo Motor Abadi. Itu. Sampai dengan saat ini. Sampai Sebagai saat tenaga ini. penjual mobil. Jadi teman-teman saya kebetulan juga jual mobil ini. Oh jual mobil. Ya, saya sering gunakan tagline tuh. Ingat Suzuki, ingat Padlan. Ingat Suzuki, Ingat ingat Padlan. Padlan. Itu awalnya tagline-nya itu apa motivasi apa awalnya begitu? Kenapa? Mungkin karena untuk sebagai salah satu cara buat Kak Padlan juga untuk Ya, biar menjual. gampang diingat saja Biar kan. gampang diingat nama ya. kan Padlan, Heeh. dipotongkan kambing 2 ekor. Jadi dibesar-besarkan lah ini nama ini. Jadi kebetulan saya di dealer mobil Suzuki, saya jualannya mobil Suzuki, ya Suzuki dealer Patravo Motor Abadi ya. Saya pakai aja itu tagline Suzuki ingat Padlan. Jadi panggilan saya tuh kalau di jalan ada 2 aja itu. Ada yang panggil Kepo, saya senang juga, makanya saya nggak mau turun-turun. Kapten Padlan maksudnya. Kalau ketemu orang juga kan langsung ngomong, ingat Suzuki, ingat Padlan. Tapi Padlan. rupanya mobilnya Toyota. Jadi kurang ajar. Harusnya Suzuki ya. Iya. Ini teman-teman ini ada saja. Tapi nggak apa-apa ya, kayak semua merek mobil tuh bagus ya. Mau Toyota, mau Suzuki. Tapi kalau mau Suzuki ingat Padlan. Iya. Kayak Suzuki gitu. lebih tahan kok. Oke, tapi itu tadi ya secara singkatnya Kak Padlan awalnya dari tahun berapa tadi? 2010. Sampai saat ini. Masih dipercaya. Dan saat ini katanya sudah jadi manajer juga ya. Ya, tapi masih tetap jadi tenaga penjual. Oh, kayak gitu Ya, kayak saya kesibukan. sales. Sales. Kesibukannya kayak gimana aja sih kalau di Kak Padlan ini sehari-hari di Suzuki? Sehari-hari di Suzuki itu ya jualan mobil. Jualan mobil. Iya. Pokoknya segala macam cara saya tempuh supaya mobil saya laku gitu. Oke, kayaknya salah satunya juga jadi bintang tamu di sini. Iya. Saya mau Tuh. diundang aja nih sama teman-teman soal TV nih. Buat yang mau mobil Suzuki. Nah, cari saya. Jangan cari Made tadi, karena dia SPV. Dia supervisor ya, jangan. Cari Oke. Padlan aja. Di mana kalau mau cari Kak Padlan nih? Instagramnya? Cari aja Sesultan. Apa Jadi namanya? semua dealer di Sulawesi Tengah. Nah, itu kebetulan saya dipercayakan sebagai tenaga penjual di situ. Kita ada di Palu pasti, di Penogoro juga ada, di Poso ada, di Luhuk ada, di Toili ada, di Toli-Toli ada, Morowali ada, di Bungku Tengah juga ada, Morowali Utara juga ada. Sangat luas sekali ya, Sangat banyak luas. sekali. Ya, Oke. jadi gitu. Oke, ingat Suzuki, ingat Padlan. Ya, harus itu. Ingat dulu ingat Padlan ya. Baru mobilnya kamu Ustahiyat. Daihatsu maksudnya.
Oke, tadi kita, sudah banyak nih yang kita obrolin sama Kak Padlan, mulai dari komunitas Happy Runners yang tadi diceritakan awal mulanya bagaimana, terus Kak Padlan menjadi captain juga di Happy Runners Palu, dan sekarang kesibukan lainnya juga Kak Padlan menjadi sales ya di Suzuki. Iya, tenaga penjual ya. Tadi kita juga sempat spill juga manfaat dari olahraga yang sudah banyak tadi disebutkan sama Kak Padlan. Tapi gini nih Kak, biasanya kan masih banyak dari kita atau mungkin kayak saya juga yang iya saya sudah tahu nih manfaatnya lari, ternyata kayak gini bisa bikin happy, bisa bikin badan sehat, tapi kalau sudah mau melakukan itu kayak mager gitu rasanya. Gimana nih? Ada gak sih kayak motivasi atau tips-tips dari Kak Padlan gitu biar mengurangi rasa malas, mager kayak gitu? Ya, jadi gini, setiap kegiatan itu kalau sering kita lakukan berulang-ulang itu kan pasti jenuh. Jadi ujung dari jenuh itu kan adalah malas ya. Iya. Jadi kalau salah satu trik untuk teman-teman yang hobi lari tidak malas atau tidak mager adalah yang pertama, betul-betul itu ya harus ada teman dekat dulu yang selalu jadi trigger. Support gitu. system. Yes, itu harus ada. Ya mungkin kalau gabung di komunitas lebih bagus. Di Happy Runners boleh, di Riot boleh, Captain Run boleh, di Mega Runners boleh, campuran boleh, kopi lari juga ada, semua pasti menerima kok. Jadi kalau sudah ada komunitasnya, mager itu merupakan anti mager sih sebenarnya kalau ada komunitas. Karena ada teman-teman yang menyemangati mungkin ya. Menyemangati. Ya, itu satu. Yang kedua, tentunya harus selalu ada hal-hal baru. Contoh nih, pingin lari di rute yang baru. Mungkin teman-teman pingin ikut trail run, ikut lari di gunung misalnya, ya, atau mungkin teman-teman mau cari tempat yang berbeda. Mungkin selama ini yang lari di route, tiba-tiba mungkin mau lari di lapangan aja gitu. Itu juga boleh. Di samping atau tidak, anti mager itu juga belanja. Beli baju baru saja, beli sepatu baru aja, beli jam baru saja. Apalagi kalau belinya di Palu Running Star. Masuk lagi. Di Palu Running Star ya. Itu kalau mau. Harus bayar. Nah itu harusnya begitu. Jadi kalau ada hal baru yang kita gunakan, kaos kaki baru misalnya, itu pasti bikin kita semangat lari. Iya sih. Ya, asal jangan ada gebetan baru, bos, tidak boleh. Tapi bukannya itu jadi penyemangat juga ya? Kembali ke orangnya masing-masing. Kembali ke orangnya masing-masing ya. Karena sesungguhnya setiap orang itu butuh support system. Jadi support systemnya entah itu dari teman atau dari gebetan atau mungkin nggak ada gebetan. Oh tidak ya. Tidak boleh. Atau dari fotografer juga. Itu tidak kalah penting itu. Karena gini, kalau sudah ada pakai sesuatu yang baru, mungkin belinya di Palu Running Style misalnya ya. Pakai yang baru lagi. Di Palu Running Style lagi. Kita cari itu pasti foto itu. Iya, karena percuma pakai baju baru kalau tidak ada foto dokumentasinya kan. Saya pernah bercerita teman saya, namanya Budi Farudin Haji Lolo, dia sampaikan begini, Lan, lu tahu nggak Lan? Salah satu hal yang menghentikan waktu itu ada dua, apa? Sedangkan apa Bud? Foto sama video. Nah jadi itu, beli baju baru, sepatu baru, kaos kaki baru, jam tangan baru, ngutang aja di Palu Running Style. Boleh ngutang ya, boleh ngutang. Di foto sudah ada lagi momen. Jadi kamu akan lihat antara yang dulu sebelum lari dan sesudah lari, pasti beda. Jadi kayak ada before afternya begitu ya. Pasti itu tersimpan. Tapi yang paling penting adalah motivasi dan dalam diri dulu. Mau pingin jadi apa ini? Ya, karena kalau kita lari, tahu belakangan bilang mau kurus, yang penting sehat dulu. Karena kesehatan ini merupakan investasi besar. Kenapa? Tidak ada jaminan orang dan orang bisa umur panjang. Tapi kalau Tuhan kasih kita umur panjang, paling tidak umur usia 70-80 tahun kita tidak di kursi roda. Itu sih harapannya sih. Iya betul sekali ya, karena untuk mencapai yang kayak Kak Padlan tadi bilang tidak di kursi roda, pasti awal mudanya itu memang orang yang harus rajin olahraga kayak gitu ya. Iya, selalunya pasti begitu, entah dia rajin olahraga, entah orangnya mungkin santai, tidak gerasa gerusuk. Ya mungkin banyak faktor lah, tapi yang salah satunya kan sekarang kan kita era modern. Jadi dunia kesehatan, dunia medis itu kan sudah semakin canggih. Tapi kalau menurut saya pribadi, ya, olahraga merupakan investasi terbesar untuk kita menikmati di masa tua nanti. Insya Allah kalau Tuhan kasih umur panjang ya. Iya, amin ya. Itu sih. Nah, kalau dari
Kak Padahal sendiri nih, ini kan katanya Happy Runners Palu ini apa nih rencana kedepannya? Apakah akan ada sesuatu atau event besar yang akan diadakan? Ya, betul. Jadi memang saat ini kan begitu banyak teman-teman komunitas yang lain juga bikin event besar. Jadi kami atau saya sebagai kapten Happy Runners untuk saat ini kita juga mau buat nih event lari besar, tapi kemungkinan besar di tahun depan. Tahun depan. Ya, makanya undang saya lagi untuk saya jelaskan. Oke ya, nanti kita undang lagi ya kapan. Undang saya lagi untuk saya jelaskan tanggal berapa, eventnya seperti apa. Yang pasti event besar. Oke. Yang penting undang lagi saya, baru saya jelaskan. Pokoknya dinantikan ya, 2025 dinantikan. kita buat. Selesaikan dulu eventnya campuran itu dia punya kapten itu Heri Visio itu. Oh, oke. Akan ada Jadi juga ya selesai katanya. dia punya event atau selesaikan dulu event-event yang dibikin sama Fahri atau Syarif itu, event tenisnya baru kita bikin juga. Oke, kayak gitu ya. Pokoknya dinantikan saja lah. Akan ada event besar Karena lari. bertepatan dengan launching mobil Suzuki tuh saya buat. Oh begitu. acaranya. Jadi collab ya sebenarnya ini kolaborasi. Bukan collab ya, tapi kolaborasi. Kolaborasi ya. Oke, itu dia ya. Wow, luar biasa sekali. Kasih tepuk tangannya dulu dong buat bintang tamu kita hari ini. Kita mau terima kasih buat Kak Padlan. Terima kasih sudah mampir di Soal Palu. Ini enak banget ini, thank you. Thank you juga buat Make Coffee and Eatery. Terus terima kasih juga buat Kebab Bang Jabir. Buat yang cari kebab sama cari-cari minuman, bisa di Instagramnya Kebab Bang Jabir. Dan terima kasih buat semuanya. Kita mau ingatkan juga buat yang mau menonton 31 episode sebelumnya, boleh mampir ke channel YouTube kita di Soal Palu. Terus juga buat yang mau tahu bintang tamu selanjutnya, bisa follow Instagram di soalpalu.tv. Kalau gitu saya Latifah Herani dan juga Padlan Chandra. kita pamit dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.